Adakah saya miskin? Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih, Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik, Bu. Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal. Iya loh. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung. Iya, iya. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar setuju, Pak? Iya, setuju. Jadi banyak banget, Pak. Iya, sekarang jadi orang mau, Pak. Membebani orang tua. Iya. Lah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan, karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Artinya gini loh, kan banyak akibat. Untuk Aura siapa gitu, pokoknya akun TikToknya Aura. Dek, kalau jadi orang jangan sengak ya, jangan sengak. Kamu tuh terlalu sengak, ya. Rumah nggak ada, kamu numpang di tanah negara. Ya, terus rumahnya digusur sama pemerintah, kamu ngamuk, nyalahinnya siapa? Gubernur. Ya salah sendiri, salahin orang tuamu, tanyain, "Mah, kok kita numpang di tanah negara ya?" Oke, itu satu. Yang kedua, kamu nantangin gubernur Jawa Barat. Nggak masuk akal sih. Kamu bilang kamu pengen ada perpisahan. Oke ya. Terus kamu ditanyain sama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ditanyain, berapa emang harga perpisahannya? 1,2 juta doang. Hello, 1,2 juta cuy. Kamu sendiri bisa nggak nyari duit segitu? Kalau nggak bisa, jangan sombong, jangan keras kepala. Kamu tuh keras kepala, sombong, sengak, nggak sopan sama orang tua. Kamu kira gubernur itu bukan orang tua juga? Dia juga orang tua, harusnya juga dihormatin juga, sama kayak ibu bapakmu. Jangan sombong. Dan ibunya juga ya, terutama ibu. Anda bilang untuk perpisahan anak sekolah sih nggak apa-apa, nggak ada perpisahan. Hey, orang tua saya aja ngeluh waktu itu. Saya tinggal di Jawa Barat juga, ngeluh ada perpisahan, mahal banget perpisahan. Tapi untungnya apa? Di daerah saya dulu perpisahan nggak ada, adanya pentas seni doang. Pentas seni yang dilakukan oleh sekolah, walaupun itu iuran sedikit untuk iuran panggung doang. Udah, kita nggak ngundang artis. Perpisahan juga kita pakai baju seragam, nggak pakai kebaya. Ngapain? Dan ibu terlalu memanjakan anaknya, Bu. Jadinya sombong, sengak, nggak sopan. Nih, untuk kamu, Kalau si akun TikToknya kalau siapa nggak tahu deh gue. Untuk kamu ya Dek, jangan nangis kalau misalkan kamu di blacklist ya. Kamu kira ya
masuk perguruan tinggi itu nggak dilihat dulu riwayat kamu? Kamu punya kasus atau nggak dilihat dulu emang? Aku dulu masuk perguruan tinggi swasta aja dilihat dulu riwayatnya gimana, bandel atau enggak siswanya, sengak atau enggak siswanya, sombong atau enggak siswanya. Kalau kamu sombong kayak gini, jangan nangis kalau kamu di blacklist dari universitas, terus kamu nyalahin universitas gitu ya. Jangan nangis. Aku cuma ngingetin doang, karena nama kamu udah jelek. Kalau nama udah jelek, universitas tuh akan susah nerima kamu. Aku sih berbicara fakta ya. Berbicara fakta. Apalagi sekarang dunia sosmed itu terbuka. Pasti universitas akan cari tahu soal akun sosmed kamu. Yang TikTok lah, Facebook lah, IG lah, semuanya. Nih ya, kalau kamu menginginkan perpisahan, mendingan kamu kuliah yang benar. Nanti kamu juga akan ngerasain sendiri kok gimana perpisahan di kuliahan. Lebih seru di kuliah dibandingkan di SMA. SMA apaan? Kamu kuliah 4 tahun bisa, atau 3,5 tahun bisa nggak lulus? Itu aja sih. Kalau nggak bisa, jangan harap ada perpisahan untuk diri kamu. Gedein tuh nilai IP-mu kalau kamu ingin perpisahan. Terus juga jangan sombong. Udah miskin, sombong, sengak lagi. Wah, kalau kamu nikah nanti kayak gini, kamu jadi orang kaya tambah sombong. Wah, gak akan ada yang memilih kamu kalau kamu ingin jadi presiden atau gubernur. Gak akan ada yang milih, gak akan ada. Orang udah ketahuan kok watak kamu sombong. Ingat ya, jejak sosial media itu tidak akan pernah terhapus. Sekali kamu hapus, yang lain pasti akan download video kamu. Ya, camkan itu. Ini dia sosok asli Aura Cinta, gadis yang baru-baru ini viral karena berani berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi. Oke, setelah saya riset, Aura Cinta ini adalah seorang remaja lulusan SMAN 1 Cikarang yang baru aja mau melanjutkan kuliah di UI jurusan filsafat. Selain itu, Aura Cinta juga seorang konten kreator make up dan fashion yang sudah punya puluhan ribu followers. Bahkan dia juga sering masuk acara TV, mulai dari reality show, acara komedi, TV series, sampai jadi bintang iklan. Lalu karena baru-baru ini rumah Aura Cinta digusur oleh pemerintah Bekasi lantaran rumahnya berdiri di atas tanah negara, dia pun protes dengan membuat video di TikTok yang mengkritik kebijakan pemerintah khususnya Jawa Barat tentang pembangunan bendungan yang membuat mereka digusur, larangan motor, sampai wisuda sekolah yang dihapus. Nah, dari permasalahan inilah yang membuat Aura Cinta berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Tapi jujur, Aura Cinta ini adalah gadis yang punya prestasi dan potensi yang luar biasa. Cuman harus diarahkan supaya lebih terarah lagi. Mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, katanya untuk rakyat. Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk majuan? Atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar dicap hebat dari sebelum-sebelumnya. Ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Apa? saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dia membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, apa ya? Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah.
Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut Apa? saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang Pak. 1 juta doang. Iya, 1 Nah, juta 200. Ibu berapa ibunya. Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? Udah swasta. Wira swastanya apa? Dagang. Dagang apa? Dagang botol. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar. Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Mm-mm. Jadi kedepannya kalau nggak ada kenangan kan nggak ada ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mah Kalau udah miskin, jangan banyak gaya. Kalian pasti udah tahu berita ini tentang anak namanya Aura. Dia protes ke Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tentang masalah perpisahan dan study tour. Dari cara dia berbicara dengan Kang Deddy, ini kita bahas tentang study tour dan perpisahan. Dihapusnya wisuda di SD, SMP, SMA, dan dia nggak terima. Sekarang kita bahas dari segi ekonomi keluarganya dulu. Kang Deddy nanya nih, biasanya study tour itu bayar berapa? Dia bilang 1 juta doang. 1 juta doang. Ada doangnya loh di belakang. Kang Deddy bilang ke dia, kamu merasa kamu orang miskin? Terus dia bilang, iya, saya merasa kalau saya miskin. Dia bilang sendiri kayak gitu. Kamu tahu kamu dalam segi ekonomi kamu adalah menengah ke bawah. Tapi kenapa ketika kamu sudah tahu ekonomi kamu berada di mana, tapi kamu memaksakan sesuatu yang sebenarnya uang ini daripada untuk wisuda, bisa untuk makan, bisa untuk kamu sanggup sekolah adik-adik kamu, bisa untuk beli baju sekolah atau untuk yang lainnya yang lebih bermanfaat daripada sekedar wisuda dan study tour. Gitu loh. Pas Kang Deddy bilang, kalau kamu 10 juta butuh, kasih 10 juta mau? Nggak mau. Dia bilang, mungkin dia nggak butuh 10 juta, dia butuhnya study tour. Kang Deddy, dia butuhnya study tour sama wisuda, dia nggak butuh 10 juta. Ini banyak banget yang bilang ini anak nggak bersyukur, ini anak nggak tahu diri. Statement kamu yang seharusnya tidak keluar dari mulut kamu, ini jadi keluar dari mulut kamu, dan sangat disayangkan ibunya membenarkan omongan si anaknya ini tadi. Harusnya enggak ya. Sebenarnya gue juga bingung, siapa sih yang mengide dulu tuh, yang ngide buat bikin wisuda SD, SMP, SMK, TK, bahkan tuh ada wisuda tuh idenya siapa? Ya kalau memang mau wisuda, ya kuliah aja deh. Tuh, daripada uangnya 1 juta, mending ditabung terus aja. Tabung buat kamu kuliah, biar kamu bisa ngerasain wisuda yang beneran wisuda gitu loh. Dan terbaru tuh muncul foto si Aura ini, katanya dia iklan pinjol. Sangat disayangkan sekali ya. Semoga Aura bisa lebih mengerti maksud dari Kang Deddy Mulyadi kenapa dihapuskannya wisuda, karena banyak sekali ibu-ibu yang protes kan, kenapa sih harus ada wisuda, biayanya juga nggak murah. Study tour itu kan dipertimbangkan karena banyaknya kejadian, banyaknya orang-orang yang kesulitan, yang sebenarnya tidak mampu untuk ikut. Wisuda ini tuh juga nggak wajib. Wisuda ini kan sebenarnya yang seharusnya itu adalah untuk anak-anak kuliah gitu ya, orang-orang yang sudah selesai kuliah, yang sudah lulus begitu. Ini malah jadi TK, SD, SMP, SMK wisuda semua. Yang boleh wisuda cuman yang S1, nggak semua orang bisa kuliah. Terus background videonya itu background rumah yang emang kurang layak gitu. Maksud gue kayak lo seriusan ngomong kayak gitu? Halo, salah satu indikasi kenapa aturan itu dikeluarin adalah karena biaya wisuda itu memberatkan orang tua. Gue bukan orang yang tidak mampu. Jadi mau lo mampu, mau lo kaya raya, mau lo nggak mampu, itu harganya sama. Dan bagi orang yang kurang mampu, itu memberatkan. Lo jangan ngelihat dari perspektif diri lo dan ego lo aja sebagai orang yang mungkin hanya kayak sekali seumur hidup ngerasain wisuda. Hello! Bagaimana bisa makan untuk besok dan minggu depannya daripada sekedar sekali seumur hidup. Kadang gue tuh kayak, aduh, gue tahu konotasi pemerintah itu emang buruk, politik tuh kotor, bla bla bla. Tapi kalau misalnya ada sebuah kebijakan ataupun aturan, coba lo tinjau lagi, apakah memang seburuk itu? Apakah aturan itu selfish atau dibuat untuk kepentingan pribadi atau emang kepentingan masyarakat? Aturan Kang Deddy yang ini menurut gue tuh masuk akal banget. Melihat ya, sorry banget, keadaan ekonomi orang-orang di Indonesia yang kebanyakan tuh masih kekurangan gitu. Aduh.
Perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Bu, anak Anda sebenarnya mentalnya udah kena ketika Anda bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, yaitu sebuah rumah yang nyaman. Anda buat bayar kontrakan aja berat, tapi Anda mementingkan acara sehari. Anda lebih mengedepankan kebutuhan emosional jangka pendek, berdalih kebahagiaan si anak, padahal Anda sendiri sadar bahwa ekonomi Anda jauh dari kata stabil. Apa yang ingin Anda tunjukkan, Bu? Itu bukanlah sebuah kasih sayang kepada anak, melainkan Anda mengajarkan anak Anda untuk tidak bertanggung jawab, mengedepankan gengsi daripada kebutuhan hidup, dan tidak bisa menempatkan skala prioritas dengan benar. Saya yakin banyak orang tua di luar sana yang juga punya pemikiran seperti ibu ini. Pak, Bu, kalau Anda mengajarkan anak Anda untuk mengataskan gengsi dibandingkan logika, maka jangan heran jika nanti anak Anda hidup dengan bangga, dengan pamer dari uang hasil ngutang, dan tidak bisa hidup lebih realistis. Jadi mari kita normalisasi menikah dalam keadaan siap mental dan juga finansial, agar kita menjadi orang tua yang lebih siap, teredukasi, dan juga bijak.